Langsung aja sih, ini kan kita bahasnya tentang red flag ya, Kasinta Kamarsya. Menurut Kasinta dulu deh, sebenarnya definisi red flag itu apa sih? Red flag itu kan apa ya, kalau kita lihat kan bendera merah gitu. Jadi bendera merah yang di kibar-kibar itu tandanya tuh kayak bahaya gitu, jangan dilanjutin gitu. Sign-sign bendera merah atau aduh danger nih gitu. Sebenarnya kan gitu ya artinya ya, itu. Red flag itu. Kalau dari Alkitab gitu. Mungkin ada contohnya nggak atau berdasarkan Alkitab? Langsung Alkitab ya. Oh Tuhan, iya ya. Dari Alkitab ya. Iya. Nah kalau kita lihat gara-gara teman-teman tuh aku terus search di Alkitab mana kata red flag sebetulnya ya. Dan ternyata memang Alkitab tidak secara gamblang, secara detail ngomong tentang red flag. Tapi yang Alkitab beri adalah tentang kasih yang sejati, true love. Bagaimana kita mengasihi orang dengan godly, caranya Tuhan. Dan juga kita mengasihi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kasih buat kita. Sebenarnya yang diomongin di Alkitab tuh itu. Kasih yang kebalikan dari red flag. Iya, jadi udah dikasih guidance-nya sebenarnya di firman Tuhan tuh, oh iya kasih itu seperti ini. Jadi kalau ada red flag kita balik ke situ gitu. Apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan? Yang benar dari apa yang seperti apa. Kalau Alkitab, kalau kata TikTok gimana kata TikTok? Nggak tahu ya mungkin. Biasa. Kalau kata TikTok ya, kalau anak-anak sekarang itu mereka hubungin sama hubungan ya, sama relationship. Setauku ya. Dan red flag itu simpelnya adalah sesuatu yang bikin kamu ilfeel sama seseorang. Yang bikin lo enek, bikin lo males, bikin lo bomat sama dia. Bomat tuh apa, jelasin dulu. Bodo amat maksudnya, males jijik gitu. Bisa jijik juga bisa. Jijik ya. Iya. Jadi udah gak mau lanjutin lagi lagi PDKT ada red flag. Gue males sama orangnya, soalnya orang suka ngupil, dibulut-bulutin, disentil lagi. Misalnya red flag. Ya mungkin ada juga yang green flag. Pada ngebayangin tuh jadi. Mungkin itu saya. Aduh. Mungkin mereka nggak punya pasangan seperti itu. Ketawa. Mungkin juga, mungkin nggak dipelintir lah, diselepet, di beja gitu. Iya. Ya oke, Devina mau nanya apa? Oke. Jadi kalau saya mau nanya ini nih Kak. Kira-kira apa sih penyebab orang bisa punya red flags? Mungkin dari Kak Marsha dulu kali ya. Dari aku ya, menurutku red flag itu sebetulnya banyak ya yang bisa mengakibatkan red flags itu sendiri kan. Tapi kalau kita lihat red flags itu Alkitab sebetulnya udah ngasih tahu beberapa sifat atau sikap yang bakal membuat kasih itu tidak menjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Seperti yang apa Alkitab katakan. Kayak anger, kepahitan, kekecewaan. Sehingga mereka terkadang melakukan itu jadi red flag. Kasar sama sana, immorality juga, kasar di mana-mana. Udah gitu pengen cari penerimaan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang mungkin di luar firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi menurut aku memang ini perlu kita lihat tinjau juga dari apa yang Alkitab katakan itu sebetulnya. Tentang kasih yang sebetulnya yang sejati dari Alkitab. Ya kalau misalnya dari aku nambahin ya memang mungkin red flag itu semuanya sebenarnya kalau menurutku ya, kita semua kan produk dari dosa nih, gitu kan. Dari zaman Adam dan Hawa kita adalah produknya dosa gitu. Jadi kita semua berdosa. Jadi kita semua tuh sebenarnya basically punya yang namanya red flag itu, gitu. Sifat-sifat jelek itu. Tapi kasih Tuhanlah yang sebenarnya memampukan kita dan menyucikan dan melayakan kita gitu. Jadi sebetulnya memang kasih Tuhanlah yang membuat kita tuh bisa berubah gitu. Sebenarnya kita semua punya kok gitu. Dosa sih sebetulnya yang bikin red flag. Dosa. Berarti dari sebenarnya kita punya kasih Tuhan, tapi nih Kak, berarti munculnya tuh karena dosa yang udah ada dari awal ke masing-masing kita gitu. Atau mungkin red flagsnya baru kelihatannya waktu pacaran atau kayak gimana, itu gimana tuh Kak? Bisa keduanya aku bilang ya, karena dosa. Manusia kan cenderung berbuat dosa ya. Dan manusia kan cenderung mengecewakan teman-teman semua. Bahkan lewat pacaran pun kita terkadang pasti terluka sih sama pacar kita sih. Karena pacar kita tidak sesempurna itu. Dan kita tahu bahwa cinta itu tidak selalu indah Kita tahu bahwa manusia sangat-sangat amat mengecewakan. Jadi mungkin bisa lahir dari dosa yang sudah ada sama kita. Cenderung melakukan dosa. Tapi ada juga mungkin dari perlakuan
sekitar kita yang kita terima dan itu berdampak sama hidup kita. Mungkin dari kecilnya dia punya trauma atau mungkin dia dibully atau mungkin juga dia di keluarganya misalnya suka di-compare. Itu banyak sih, banyak faktor. Tapi memang dari zaman dulu kita tuh sudah punya lah masing-masing keinian kita gitu. Ke red flag kan kita kalau sekarang istilah sekarang. Diselingkuhin juga bisa diselingkuhin. Jadi ada kepahitan kan. Ya. Atau enggak deket sama seseorang jadiannya sama sahabatnya. Aduh itu sakit banget ya. Aduh. Menimbulkan sesuatu yang bagaimana gitu ya. Iya. Kan nyengirnya ini banget gitu. Saya berharap waktu Kak Marsha ngomong diselingkuhin tadi yang di belakang, saya pengennya tuh tepuk tangan. Oh, justru tepuk tangan ya. Iya, jangan. Iya. Oke bang. Nah tapi ngomong-ngomong tentang tadi udah definisi red flags, terus kenapa bisa ada red flag gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih red flags yang boleh ditoleransi? Ada nggak menurut Kak Marsha? Misalnya kayak tadi kalau nih. red flags yang bisa ditoleransi, aku pikir itu akan berubah jadi yellow flags. Yang bisa ditoleransi. Bener. Nah, tapi aku rasa ya red flags orang tuh beda-beda sebetulnya. Ada orang yang bisa nerima ini misalnya Sinta kan orangnya baik banget nih. Ini misalnya, contoh aja. Misalnya dia marah-marah terus, cerewet banget, bising terus ngomongnya, waduh panjang banget ngomongnya. Dan suka bikin kesel gitu dia. Ini misalnya contoh ya teman-teman ya. Curcol ya gimana ya? Enggak. Iya. Misalnya marah-marah terus. Nah terus kita kalau ada orang yang nganggap, gue males lah. Nanti pernikahan gue dimarahin terus, dicocotin terus, dibego-begoin terus, di verbal abuse, gue mau Masa tiap gue bangun, selamat pagi bego, sarapan gue mana? Gitu. Gak enak, gak suka. Dan jadi itu udah red flag buat dia. Tapi ada orang yang mungkin, ini yellow flag buat gue gak apa-apa, gue bisa berdamai dengan itu. Gue bisa dikata-kata juga gak apa-apa, gue seumur hidup is oke, ya gak apa-apa juga. Jadi aku rasa red flag orang itu berbeda-beda. Dan mungkin bisa berubah karena orang memutuskan untuk berubah. Orang kan gak bisa berubah, tapi people choose to change. Change-nya itu pasti ya karena kasih Tuhan, ada sesuatu yang bisa merubah hidup dia. Dan aku rasa itu bisa berubah sih sebetulnya. Iya, tapi kalau aku bilang semua red flags yang itu yang kita tadi sebutin, ada yang bisa gak sih, ada yang bisa ditolerir gak sih? Ya Tuhan lah yang cuma bisa tolerir red flag kita gitu ya. Tuhan lah yang bisa mentoleransi bang. Jadi kalau yang gak kuat jangan coba-coba gitu ya kayak. Nehi, iya. Makanya perlu berteman dulu dengan dekat ya supaya tahu bobrok-bobroknya, hancur-hancurnya. Jadi kita pengenalan tahu. penting. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau toleransi red flag ini ya tergantung balik lagi ke masing-masing ya. Tapi sebenarnya kayak misalnya nih, sebagai perempuan gitu kan pengennya punya, aku boleh nanya gak nih? Kalau sebagai perempuan pengennya punya pasangan yang kayak gimana sih? Mungkin jaga kita, lindungin kita ya kan? Ngomongnya dengan lembut, gak pakai kasar atau apa. Mana ada sih sebenarnya perempuan yang mau dikasarin, dibegoin gitu misalnya. Betul. Ya itu sebenarnya ya definisi red flag yang menurut kita ya siapa sih yang mau, siapa yang mau ditendang, siapa yang mau dipukul gitu kan. Jadi kayak ya yang ditolerir yang seperti itu sih kalau menurut aku kita bisa menilai sendiri siapa yang mau digituin gitu sebenarnya ya kan. Oke, nice. Siap Kak. Nah, kita juga mau nanya nih ke Kak Marsha dan Kak Sinta. Dulu pernah punya mantan dong? Gimana? Aku sih nggak ada ya. Ada ya. Dong kelihatannya biasa aja dong. Cinta ini. Tahu kan? Oh. Keren ya saya. Aku mah mantannya. Reactionnya pas, Pak. Dikit. Coba lah tanya yang sama Suhu. Asik Suhu. Sorry. Dia mantannya memang cuma 1, tapi 7 tahun. Ya, lama. Nah. Saya memang bentar-bentar, tapi ada 7. Bertolak belakang ya kakak ya. Nah Kak, jadi gini nih. Pasti dalam mantan-mantan kakak-kakak ini menemukan red flags nih, entah dari sisi mantan kakak atau dari sisi kakaknya sendiri. Nah, boleh gak sih ceritain pengalaman kenapa bisa gagal dalam relationship tersebut gitu? Siapa nih?
Dua-duanya. Dua-duanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kamu boleh dulu siapa deh. duluan? Kamu dulu. Apa aku? Kamu aja. Yaudah aku. Iya. Kamu save the best for last ya. Enggak. Kamu Ya dulu. kalau aku dulu memang benar. Jadi aku akan terus serang gitu ya. Aku punya mantan 7 tahun. Lama banget gitu ya. Dan kalau aku bilang sekarang mungkin toksik ya dibilangnya ya itu toksik banget sih. Gitu. Karena kenapa? Karena dulu aku memulai pacarannya juga dengan gak sehat gitu ya. Pacaran dengan gaya yang gak sehat. Terus juga nah buah dari pacaran yang gak sehat itu jadinya overprotective. Jadinya posesif. Jadinya curigaan. Jadinya wah parah banget gitu. Dan kemudian mantan aku ini juga suka cheating. Wah. Cheating gitu ya. Dan parahnya lagi bodohnya aku menerima dia selama 7 tahun. Cheating terus menerus. Nah itu dan aku merasa aku tidak bisa sama orang lain selain dia. Gitu. Jadi nah itu yang bikin kita itu jadi toksik banget. Bukan cuman red flag jadinya udah hubungannya tuh udah bukan sehat lagi gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang aku mau sharing bahwa waktu kita berhubungan di luar Tuhan gitu ya. Dan kita tahu ada red flag itu dan kita tetap terusin. Ya akan jadinya hancur gitu. Hancur dan akan mengimbas ke hatinya kita, traumanya kita gitu. Dan akan menimbulkan apa ya kalau aku bilang memori-memori yang sebenarnya aku tuh gak perlu rasain sebenarnya. Tapi karena aku memilih untuk dulu gak berada di komunitas. Terus juga aku banyak apa ya gak berserah sama Tuhan lah istilahnya. Nah itu jadi keterusan akhirnya ya udah jadinya ke akunya jadi luka, sakit hati, trauma, depresi gitu dan segala macamnya gitu. Wow. Kalau saya ditanya nggak? Saya ditanya. Iya. Tanya dong. Tentu dong. Oh ya, kalau aku mantanku itu buat ada aura ketakutan dalam hidupku. Iya, jadi kalau dia miss call, 3 miss call nggak diangkat aja, itu rasanya udah deg-degan, duk. Di sini mah nggak ada, semuanya aman. Itu aku dulu. Jadi kalau dia miss call udah 3, waduh udah bahaya nih, pasti berantem. Apalagi miss call 15 kali, wah itu udah perang dunia pasti. Bahkan saking takutnya, jadi kalau lagi pelayanan gini, di telepon gitu, mau nggak mau aku pasti angkat. Meskipun lagi pelayanan, saking ngerinya. Karena itu udah sangat toksik banget. Nah, ya, apa yang menyebabkan seperti itu? Yang menyebabkan seperti itu, sepertinya kalau aku cuman hanya melihat parasnya, tapi nggak mengenal orangnya. Wah. Kadang orang cuma lihat, ya bohong lah yang bilang aku kalau lihat pasangan dari hatinya dulu, bohong. Iya betul. Pasti lihat, wah tertarik nih, boleh juga nih, ya ampun. Iya dong, pasti kan kadang ngecek hati kan. Duluan pasti parasnya dulu. Nah aku keburu-buru, karena parasnya itu jadi nggak kenal sama orangnya. Jadi udah, wah yang penting ini nih, seru nih. Daud, ya udah. Pas nggak kenal, ternyata dia seposesif itu. Sehingga membuat aku jadi serba ketakutan. Di dalam pelayanan pun mungkin lebih takut sama dia daripada sama Tuhan. Iya, jadi gitu. Jadi ya nggak enak lah, nggak tenang hidupnya. Jadi setelah itu baru sadar bahwa ini nggak bagus nih, ini nggak boleh nih, ini udah red flag nih, harus dihentikan saat itu juga. Karena kalau enggak ya kita yang selesai. Betul, dan pengalaman kita berdua itu sebenarnya kita tuh pengen kalau kita sharing gini tuh biar kalian-kalian ini tuh tidak merasakan apa yang kita rasakan. Karena nggak enak banget teman-teman, jujur. Aku tuh merasa dunia aku tuh mau runtuh waktu itu. Kayak udah nggak ada dunia lagi kalau nggak ada dia gitu. Jadi bener-bener sampai sedepresi itu. Jadi sharing ini bukan untuk keren-kerenan, tapi sharing ini tuh untuk kayak yuk kalian tuh bisa lebih dari kita gitu. Bisa memilih lebih baik, bisa jalani lebih baik gitu. Lebih aware sama kriteria pasangan hidup kalian nanti gitu. Wow, ini pasti banyak yang terberkati ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Boleh. Kayaknya banyak yang relate nih Bang. Iya betul. Bagus banget. Benar pengalaman Kasinta sama Kak Marsha untuk pelajaran juga buat kita gitu ya. Dari kegagalan itu. Nah boleh di-share nggak Instagram mantannya itu sih? Enggak ya, nggak boleh ya. Tapi kan tadi kita belajar dari kegagalan ya. Iya. Nah kita mau belajar dari keberhasilan Kak Marsha sama Kasinta nih. Kan sampai ke pernikahan sekarang. Dan tentunya waktu pacaran ada red flag dong. Nah itu boleh nggak diceritain? Dan gimana cara menghandle-nya sampai sekarang bisa menikah?
Kalau aku pribadi memang pasti kita semua punya kelemahan yang tadi gitu ya. Yang bikin ilfeel apa sih gitu. Misalnya Marsha tuh orangnya tidak apik gitu ya. Naruh anduk gitu. Kalau misalnya di situ ya yang taruh anduk ya. Di situ ya tetap aja di sini gitu. Tetap aja jadi kayak ya itu kayak nggak rapi. Kemudian mobil juga nggak bersih. Iya, terus juga dia kadang-kadang suka nyinyir kalau ngomong gitu kan. Gimana yang kalau kamu ngomong gak suka nyinyir? Ya kalau sekarang udah menikah, nggak pas belum menikah bilangnya begini. Pas dia lagi ngomel-ngomel, marah-marah atau gimana, pasti bilangnya katanya anak Tuhan. Iya gitu. Katanya anak Tuhan, kok marah-marah gitu. Atau pas lagi dia marah-marah, aku tuh suka sengaja, haleluya kasih pasti lemah lembut. Jadi aku emosi tambah emosi ya. Biar dia tambah kesel, bukan untuk damai, biar dia tambah kesel. Biasanya begitu. Iya. Jadi tapi kan itu sebenarnya memang kelemahan-kelemahan yang dia punya dan aku bisa toleransi itu gitu dan dia willing to change karena dia choose to change juga ya waktu itu. Jadi kayak ya udah itu menurut aku aku menerima kekurangannya dia yang ini. It's okay. Ya, kalau buatku kalau teman-teman udah ngelihat red flag, aku rasa jangan diterusin sih. Karena menurut aku justru yang membuat kita berhasil karena kita ngelihatnya itu cuman yellow flag. Yellow flag adalah sesuatu yang bisa kita toleransi. Berdamai dengan keburukannya mereka, berdamai dengan keburukannya Sinta. Jadi kalau aku rasa selama hidupku ya Sinta akan begini gitu. Buat Sinta, selama hidup Sinta gue akan nyinyir seumur hidup gitu. Karena yellow flagnya itu gitu ya. Itu yellow flagnya itu dan dia bisa berdamai dengan itu ya makanya jalan aja. Tapi kalau misalnya udah red flag seperti abusive, selingkuh, drugs atau apa. Aku rasa kalau udah red flag mendingan jangan diterusin. Karena itu dia, jangan expect ketika kamu menikah nanti pasanganmu akan berubah. Yes. Jangan expect itu. People choose to change, tapi kita harus terima the worst case-nya. Gimana kalau suatu saat ini gak berubah nih orang. Sampai saat ini pun aku juga kurang berubah. Dalam arti nyinyirnya masih muncul sedikit-sedikit. Tapi aku berusaha berubah, tapi nyinyirnya yang masih ada. Marsha si nyinyir masih ada. Kalau aku yellow flag-nya apa tadi tanya? Hah? Yellow flag-nya aku apa? Oh kalau dia... Teman-teman tahu Chihuahua? Iya ya. Kan kalau dia galak, tapi aku nggak takut sebetulnya. Tapi dia galak gitu. Aku lihat, aduh kecil kok galak ya, tapi nggak apa-apa. Buat aku malah jadi lucu. Jadi bukan bukan red flag, tapi itu buat aku yellow flag. Aku bisa berdamai dengan Sinta gitu. Keberhasilan kita karena yellow flag itu sih, nggak ada red flag menurut aku ya. Berarti kuncinya sampai sekarang itu adalah toleransi yellow flag-nya ya. Tidak ada red flags antara kalian. Iya benar. Nice, wow Bang. Kok maze gitu? Saya mau ngelucu tapi nggak ada. Boleh dong, boleh. Boleh dong, coba. Kan ada ini, ada ketawa. Kita ketawa ya. Gimana? Teman-teman nih ada ketawa. Ayo. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Marsha, Kak Sinta. Dan sekarang kita mau Q&A teman-teman. Ya. Boleh mungkin teman-teman yang mau nanya boleh langsung angkat tangannya. Biar nanti teman-teman dari Usher ada yang bantu kasih mic. Adakah yang mau? Ya. Dari Slido adakah? Atau dari Slido? Kalau nggak ada, saya mau nanya duluan nih. Oh ada. Oke. Coba, ini si Lek ini apa nih Lek? Kok ada Douglas sih? Yang paling atas dulu kali ya, Bang. Yang paling atas dulu kali ya, Bang. Ini mah. Ini dia manipulatif, jangan dipacarin. Jangan dipacarin, ini udah red flag banget. Bagus. Oke, Dev, kamu bacain aja Dev, kamu yang pilih Dev ini dulu. Oke, saya pilih yang paling atas aja lah ya. Boleh. Toxic relationship itu seperti apa sih Kak? Apakah ada contoh cerita orang yang berhasil menikah walaupun pacarnya toksik? Yang paling atas Kak. Yang paling atas Kak. Yang biru ya? Yang biru. Yang biru. Ya. Jadi apa itu toxic relationship? Ya, kalau dari pengalaman aku ya, orang yang mengawali hubungannya dengan sangat toksik ya, nggak kemungkinan bisa berubah, tapi menjalani pernikahannya berat banget. Berat. Ya.
Bisa nikah? Bisa. Bisa. Tapi ya itu, lu akan ada pepatah bilang kalau mau ngalamin surga dan neraka di dunia, menikahlah. Iya. Kalau surga ya menikah dengan orang yang tepat, tapi kalau neraka dengan orang yang tidak tepat. Iya. Jadi kalau toksik seumur hidup, menikah, karena kalau menikah itu lo nggak bisa putar balik, gengs. Yeah. Kalau pacaran masih bisa putar balik, masih bisa putus lah. Makanya perlu BPN, karena BPN sifatnya bukan meneguhkan, tapi meragukan. Iya. Kalau udah nikah baru kita harus teguhkan. Kalau pacaran harus buka mata lebar-lebar, kalau nikah tutup mata rapat-rapat. Jadi kita harus lihat itu juga sih sebetulnya, toxic itu mau nggak jalanin itu for the rest of your life. Iya. Menikah Berat bisa tapi sangat amat berat banget. Berat kenapa? Karena mengaruh ke kita berdua nih misalnya, dan itu akan mempengaruhi ke keturunan-keturunan kalian loh. Kalau diawali dengan hubungan yang toksik. Jadi nggak cuman kalian doang nih. Harus pikirin kayak future-nya gimana, ke anak kaliannya nanti gimana, ke generasi berikutnya gimana. Kalian mau menghasilkan generasi yang seperti apa gitu. Kalau hubungan yang diawali dengan toksik dipaksakan, kemudian kalian punya anak nggak siap, toksik juga nanti anaknya gitu kan. Kita punya cerita sih, ada teman kita yang aku lihat memang dia toksik sekali cowoknya. Dan ini emang kejadian nyata bahwa dia tuh suka verbal abuse sama ceweknya. Digoblok-goblokin, sorry ya. Ini aku ngomong yang pernyataannya ditolol-tololin, goblok-goblokin. Fisik dan, juga dikata-katain. Iya dikata-katain. Nah tapi aku tuh sama Sinta suka kasihan ya. Kenapa sih dia nggak pilih cowok yang lain yang lebih santun gitu ya, lebih sopan. Kalau marah bahasa roh gitu kan. Lebih rohani. Wow. Kenapa dia nggak pilih yang kayak gitu sih, yang di CLCC College misalnya. Tapi akhirnya mentorku bilang, kenapa kamu harus kasihan? Itu kan pilihannya dia. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Menikah dan itu tetap dikata-katain terus sama suaminya itu. Sampai akhirnya wanitanya nggak kuat. Cerai juga pada akhirnya. Itu toxic relationship yang dipaksain makin toxic pernikahan. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu sangat berat banget. Jadi daripada begitu mendingan kalau ada red flag mendingan gak usah. Jangan dimampu-mampuin gitu. Jangan dibisa-bisain, enggak. Karena kan pernikahan tuh sebenarnya untuk dua orang yang sama-sama siap. Gitu. Iya, bukan untuk orang yang lagi kepengen sembuh. Terus dia cari-cari cinta di luar untuk mengisi kesembuhannya gitu. Karena itu akan tetap jadi toksik kalau kitanya gak sembuh secara utuh dulu gitu. Wow. Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya ada yang mau nanya dulu? Teman-teman? Kalau nggak ada saya boleh nanya nggak Bang? Boleh Dev. Boleh. Boleh. Kak Sinta nih, aku mau nanya ke Kak Sinta. Tadi kan Kak Sinta bilang nih, kalau Kak Sinta sama pacar Kak Sinta 7 tahun pacarannya. Itu take long time banget ya. Banget. Nah, Kak, gimana sih cara kakak bisa move on dari kepikiran bahwa aduh kayaknya nggak ada cowok lain selain dia yang bisa dalam hidup saya. Iya, soalnya kayaknya banyak nih orang yang takut udahan karena mikirnya aduh kayaknya udah nggak ada lagi orang lain selain dia, jadi pertahanin aja gitu. Gimana tuh Kak? Memang untuk keluar dari circle itu gitu ya, kalau kita sudah dalam lembah yang aku bilang iblis gitu ya, selalu menggoda kita, selalu kayak intimidasi kita, apa yang udah kita lakuin sama dia, itu tuh bikin kita jadi gue gak bisa move on dari dia gitu, biasanya kan gitu. Nah kalau aku waktu itu doa yang pasti, I pray every night gitu, kayak Tuhan aku mau bebas dari lingkaran ini, aku mau bebas dari perasaanku yang kayak gini, aku mau bebas dari toxic relationship ini, tapi aku gak bisa Tuhan, aku mau Indian masa depanku tuh sebenarnya dalam tangan Tuhan. Terus aku minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen jodoh yang takut sama Tuhan. Udah itu aja. Every night aku berdoa dan aku membuka diri untuk berkomunitas. Nah dulu aku tuh tidak punya mentor. Aku tidak punya kakak rohani, aku tidak punya komunitas. Aku juga tertutup sama orang tua. Jadi penolong-penolong itu tuh gak ada dalam hidupku. Jadi aku menutup diriku gitu ya. Sampai akhirnya aku tuh cuma ngeliat dia doang gitu. Makanya dari kita juga kalau aku bilang kita juga harus take action gitu. Apa sih yang bisa bikin aku tuh move on. Sembuh gak cuman kayak nungguin ya kapan nih gue sembuhnya, tapi kita nggak ada take action gitu. Ya aku buka diri sama komunitas, aku berani untuk sharing, aku berani untuk cerita, dan kemudian aku melihat bahwa dunia itu nggak sesempit daun kelor itu gitu. Dunia itu nggak sekecil
hubunganku sama dia doang gitu. Meskipun aku udah terjerembab terlalu jauh, tapi Tuhan tuh bukain mata aku bahwa Sin, dunia tuh luas banget gitu. Jadi ya udah, and at that time aku memutuskan untuk oke, this is the end gitu. Nah, teman-teman harus perhatikan apa yang Sinta bilang, keputusan. Sama-sama bilang keputusan. Jadi memang untuk keluar dari lingkaran setan itu, untuk keluar dari sesuatu yang mungkin udah mengikat, perlu keputusan dari teman-teman semua. Karena itu adalah decision, kita yang harus buat decision maker. Nah, sama aku ingat jadi bangsa Israel ketika dia diperbudak sama Mesir, itu berapa tahun gerak? Coba. 40 berapa tahun? 400 tahun dia diperbudak sama Mesir. Padahal itu udah red flag abis, dibudak-budakin, dipaksa, dimarahin, diapain. Kapan dia keluar? Tetap di situ. Kapan dia keluar? Ketika bangsa Israel berseru sama Tuhan dan memutuskan untuk keluar. Jadi selama kita nyaman ada di situ, Tuhan akan membiarkan kamu hidup di situ. Wow. Kecuali kita bilang, God, aku gak bisa lagi di gini. Aku harus keluar dari sini, help me. Maka Tuhan akan memberikan penolong apapun caranya. Dia akan mengeluarkan kamu dari perbudakan itu. So itu harus dari keputusan kita untuk kita keluar dari red flag itu. Dan buat teman-teman yang mungkin ngerasain ini ya, tenang teman-teman. Hidup kalian tuh gak sampai di sini aja. Masih banyak masa depan yang Tuhan siapin untuk teman-teman semua. Jadi kalau sekarang lagi dalam toxic atau red flag atau apapun itu, yuk bareng-bareng memutuskan untuk keluar dari situ gitu. Karena tenang aja, pasti Tuhan tuh udah siapin yang terindah deh buat kalian pasti. Gitu. Amin. Bagus. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu teman-teman? Kalau nggak ada, kita dari Slido lagi. Kakak, apakah nge-like dan liatin foto cewek-cewek seksi di IG atau TikTok adalah red flags? Ini kayaknya cowok nih yang nanya ya. Cowok udah pasti ya. Mungkin jawabannya dari cowok juga kali. Yang like-nya banyak tadi, 13. Oh gua nih, gitu kali ya. Banyak yang relate Kak. Oh iya. Ya lu aja pasti gak mau kan misalnya cowok-cowok, ceweknya ngeliatin foto cowok-cowok berotot gitu. Ngeliatin di-like-in, apain. Nah buat aku, buat orang lain pasti itu red flag. Tapi buat kita itu sebetulnya keterikatan. Betul, bagus. Siapa yang nanya tadi, siapa yang nanya? Dengar nih. Itu red flag, tapi itu sebetulnya red flag manusia ya. Yang susah, yang susah untuk gimana ya ngomongnya ya. Itu red flag manusia. Tapi ya untuk itulah Tuhan Yesus mati buat kita sebetulnya. Supaya kita melihat bahwa ada yang lebih indah dari foto-foto seksi, yaitu cinta Tuhan buat hidup kita, ya kan. Aduh. Tapi ya sebenarnya kalau aku ya jadi ceweknya ya, aku jadi merasa tidak dikasihi loh kalau aku ngerasa kamu misalnya kamu nge-like foto cewek-cewek seksi misalnya gitu. Berarti kan kamu merasa ada yang kurang dari istrinya atau dari pacarnya gitu kan. Iya betul. Jadi ya sebenarnya itu bisa dinilai sendiri sih gitu ya dari pribadi masing-masing. Kalau misalnya pasangan kita melakukan hal yang sama, apakah itu menyakiti kita atau enggak gitu. Jadi bukan sebatas kayak itu red flag nggak, boleh nggak, jadi bukan sebatas itu, tapi bagaimana waktu itu respon kita terhadap kalau kita yang merasakan hal itu. Iya, aku kan kalau Instagram mah langsung ke feednya dia, jadi scrollnya di feednya dia aja gitu. Sedap. Gak percaya. Aduh, iya. Aduh, maaf Tuhan. Coba kita lihat ya, follow siapa aja Kak Marsha ya. Kak Marsha follow siapa aja nih. Aduh. Coba kita lihat ya. Oke, itu tentang yang suka nge-like foto ya. Selanjutnya ada yang mau nanya dulu. Live dong, oke. Nah, boleh. Bisa minta tolong mic. Tolong mic. Cek, halo. Ya. Halo. Halo semuanya, aku mau nanya. Insecurean itu kan red flag ya. Nah kasusnya tuh gini, kok udah jadi cewek mandiri, gak ribet atau apapun, bahkan pengertian gitu, dan udah gak jadi perempuan yang muluk-muluk, minta banyak. Cowok tuh malah minder, insecurean, deketin, atau malah jalaninnya hubungannya gak serius. Itu gimana? Makasih. Wow, ini jeritan cewek-cewek independen ya kalau di TikTok ya. Oke. Aku rasa gimana tuh? Buat cewek-cewek yang independen, yang kerjanya bagus dan melakukan sesuatu berkembang gitu ya, usahanya oke dan punya prinsip-prinsip yang keren, prinsip-prinsip kerajaan Allah.
jangan lower your standard cuman untuk pria-pria yang mungkin gak mau catch up sama apa yang kamu sudah raih gitu. Aku percaya waktu kita buat hidup kita bintang 5 gitu ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Aku percaya pasti ada orang-orang yang Tuhan kirimkan juga yang bisa untuk bareng sama kita gitu loh. Elang itu terbangnya sama elang bos, bukan sama ayam. Ayam gak pernah bisa. Jadi jangan lower your standard. Kalau kamu elang, terbanglah seperti elang. Jangan tunggu-tunggu mereka. Nah, makanya perlu sekali dalam singleness kita tuh, kita benar-benar mempersiapkan diri untuk segala sesuatunya. Karena untuk berpasangan sekali lagi itu tentang kesiapan kita bersama-sama gitu. Dengan orang lain juga supaya mereka melihat bahwa wah ini orang keren nih dan gak apa-apa juga. Soalnya kalau kita lihat di firman Tuhan, di Alkitab, si Hawa itu kalau kita bahas ya itu ada kata dibawa katanya. Dibawa dan itu bahasa aslinya itu sebetulnya di display, di parade. Jadi Hawanya itu di parade, di hai, halo, shalom, hai, di display. Nah pada saat itu baru Adam yang bilang ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku gitu. Sehingga kita melihat bahwa memang it's okay ketika kamu di display sama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang punya value yang bagus. Jangan lower your standard. Nanti orang-orang yang bisa kejar kamu adalah orang-orang yang sama, yang punya standar yang tinggi juga. So jangan lower your standard buat yang minder-minder. Mungkin juga buat yang minder, yuk selesaikan diri kamu terlebih dahulu yuk. Mungkin ada hal-hal yang lama yang mengakibatkan kamu minder, mengakibatkan kamu jadi gak pede, jadi takut, gagal dan lain sebagainya. Dia gak ngeliat aku. Pokoknya kalau kamu benar-benar secure sama dirimu, ya tunjukin aja dirimu yang sebenarnya. Bahkan juga sampai latar belakangmu kah, sampai ya aku sekarang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau berjuang bareng, let's do this together. Gak mau, ya udah gak apa-apa. Iya ya, oh tanggung ya, gak apa-apa tepuk tangan dulu lah. Kalaupun dia, sorry deh, aku gak mau deh. Ya gak apa-apa juga, it's okay. Yang pasti dia udah nunjukin ya gue ini apa adanya, gue mau berjuang gitu. Kalau dia mau ya puji Tuhan. Yang pasti don't lower your standard. Gitu. Nice, don't lower your standard, oke. Oke, masih ada waktu? Sangat masih ada. Saya nanya masih ada waktu dulu. Bukan ada yang mau nanya siapa. Sangat bersemangat untuk bertanya. Tapi gak apa-apa ya. Masih ada waktu katanya. Ya. Mau bertanya silakan. Disclaimer dulu, ini pertanyaan teman saya, bukan pertanyaan. Masa? Boleh. Bener. Jadi kalau pertanyaannya gini Kak, kalau misalnya kita udah punya pasangan tapi masih dekat sama sahabat lawan jenis, red flag itu gimana ngehadapinnya? Itu. Thank you. Oke. Masih dekat sama sahabatnya lawan jenis gitu. Kan gini teman-teman, kalau udah berhubungan ya, pacaran, udah memutuskan untuk berkomitmen gitu. Itu memang ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus terima dan kita harus berbesar hati untuk itu gitu. Kayak jarak dengan sahabat perempuan, karena itu memang secara etika mungkin ya kalau misalnya deketnya sampai gimana gitu kan itu juga kalau aku bilang ya kalau misalnya belum siap untuk meninggalkan persahabatannya, maksudnya istilahnya menjauhkan sedikit ya, yuk jangan dulu pacaran gitu. Karena kadang-kadang memang ada norma-norma dan etika-etika di budaya kita juga yang juga kita harus terima gitu konsekuensinya. Kayak ya kalau deket sama perempuan lain mungkin kalau kita masih agak cemburu gitu ya. Tapi kalau misalnya cemburunya sampai berlebihan juga itu kan juga nggak baik. Jadi memang sebenarnya kadar sampai batas mana itu tuh kita yang bisa menentukan. Kalau misalnya dia lebay atau gimana atau berlebihan itu juga kita yang bisa menilai. Karena kalau dari aku sama Marsha nggak bisa tahu juga sebenarnya kayak gimana kalian ini gitu kan. So sebetulnya yang tahu batasan itu sebetulnya adalah ini penghormatan sama pasangan. Betul. Rasa hormat. Nah gue sama Sinta, gue cinta sama dia tapi gue juga hormat sama dia. Betul. Hormat itu membuat kita nggak kompromi. Nggak kompromi dalam arti menanyakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh. Misalnya, ini gue kalau kompromi itu gitu. Kompromi itu seberapa deket ya gue bisa sama dosa ya.
Biar gak dosa-dosa, tapi ya sedekat apa nih gue bisa nih. Makanya kadang pertanyaannya boleh atau gak boleh. Nah dalam penghormatan itu bukan boleh gak boleh. Tapi apakah aku menghormati dia atau enggak. Kalau aku menghormati Sinta, maka aku gak akan keluar pertanyaan kayak gini. Jadi waktu kita tadi sharing ya tentang red flag, ada anak CLCC College nih, cewek cantik deh. Dia butuh kakak rohani. Sedap. Dan ya aku boleh nggak? Dia butuh ini jiwa-jiwa loh ya. Iya. Kayaknya kalau dia lagi galau, boleh nggak aku temenin dia untuk nonton bioskop gitu? Nggak ngapa-ngapain, berdua doang lah. Nggak ngapa-ngapain, nonton aja, boleh nggak? Kira-kira. Atau kalau dia lagi sedih, aku boleh nggak mampir ke rumahnya, doain dia, puasa bareng. Wah. Nah, aku gak akan nanya boleh atau gak boleh. Iya, betul. Karena aku menghormati dia. Itu ya walaupun gak ngapa-ngapain, tapi karena aku menghormati dia, aku gak akan lakuin itu. Iya. Because I love her and Nice. I honor her. Aku hormati dia. Ya, maksudnya paham ya, maksudnya kayak kita karena kita nggak tahu seberapa kondisinya sebenarnya persahabatannya dan hubungannya gitu. Oke, kasih tahu tuh ke teman kamu. Ya, kan katanya pertanyaan teman kamu. Ya, tolong kasih tahu ya maksudnya. Oke, pertanyaan masih ada. Pertanyaan terakhir nih. Aduh, waktunya udah tinggal dikit lagi dari Slido aja deh. Coba, katanya banyak yang ngasih pertanyaan tapi ya gimana? Sok Dev. Kak, gimana caranya sembuhin trauma pernah dikasarin atau diselingkuhin atau toxic relationship? Wah banyak. Supaya next relationship-nya nggak jadi ngefek ke pasangan yang selanjutnya. Nah, bagus. Ini kamu apa? Kamu aja, kamu nggak. Oh iya, jadi kalau dari pengalaman aku pribadi ya, aku tidak akan berhubungan dulu sebelum aku merasa secure dulu gitu. Karena pasangan aku selanjutnya pasti akan terimbas sama traumaku gitu ya. Entah aku jadi posesif sama dia, entah jadi overprotective banget gitu, entah jadi aku put standard, oh mantan gue gini, jadi kok kamu gak gini gitu kan. Beda banget sama mantan aku yang dulu, nah itu akan comparison terjadi, jadi toxic lagi hubungannya. Dan menurut aku ya sembuhnya ya pasti sabar gitu ya, sabar. Untuk heal yourself dulu sama Tuhan yang pasti. Jangan pikirin hubungan lanjutan dulu, tapi fokus sama diri kita sendiri sama Tuhan. Bangun hubungan dulu sama Tuhan. Dan kalau misalnya memang butuh banget, nggak apa-apa kok lari ke tenaga profesional. Sebenarnya gitu, it's okay. Gitu. Kalau dari aku secara rohani ya. Tadi juga rohani. Oh iya. Kalau buat aku yang pertama pasti bertobat. Karena mungkin pacarannya toksik banget. Luka. Yang kedua, kamu harus mengampuni pasangan itu. That's nice. Waktu kita sudah mengampuni, maka itu akan jauh lebih lega. Dan mulai fokusnya sama kasih Tuhan. Karena sebetulnya kita ini punya semua red flag. Sehingga sebetulnya dosa itu membuat kita terpisah sama Tuhan. Jadi kita red flag. Nah tapi yang menarik adalah Tuhan itu justru mengutus anaknya untuk ngatasin red flag kita. Supaya red flagnya itu jatuh ke anaknya, Tuhan Yesus. Dan kita jadi red flag, jadi green flag di hadapan Tuhan. Dia yang gantikan, dia yang switch itu semua. Sehingga kita melihat kasihnya Tuhan tuh sebesar itu dalam hidup kita. Sampai dia harus ngorbanin anaknya. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang harusnya Alkitab katakan dia harusnya mati. Tapi akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Dan pada akhirnya kita tahu Tuhan turun. Dan dia nanya, kalian di mana? Dan pas ditanya, masa Tuhan gak tahu dia ada di mana? Tahu pasti. Terus dia bilang, aku telanjang. Siapa bilang kamu telanjang? Pasti dia tahu. Nah, tapi menariknya ketika di perjanjian baru manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, Kristus mati, dan bahkan waktu Kristus disalib, sebelum dia ngomong sudah selesai, apa yang dia bilang? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan turun, hampirin. Tapi ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus bilang, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Disitulah satu pribadi yang pernah sendirian hanya Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lakukan di situ? Untuk ngatasin setiap red flag kita kepada Tuhan. Red flag itu apa? Sesuatu yang menghentikan kita. Gak diterusin lagi, gak bisa.
Tapi karena Tuhan Yesus jadi green flag. Nah itu kasih Tuhan yang harus kita lihat di situ. Waktu kita lihat, wah kita harus mengampuni orang yang salah sama kita, mengasihi musuh kita. Sehingga kita melihat kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya. So fokusnya jadi kepada kasih Tuhan dan kita pasti akan bisa move on. Karena keadilan kita dapat hanya dari Tuhan. Keadilan dunia tuh beda, transaksional. Dan kadang kita merasa dunia itu gak adil buat kita. Gua udah gini, lo gini. Gua udah gitu, lo gini. Tapi keadilan buat Tuhan ya itu. Ketika kita salah, dia yang turun menghapus dosa kita, dia yang dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita, itulah keadilan dari Tuhan. Jadi kalau kita ngerasa gak adil, yuk lihat Tuhan yuk. Kita biar dapat keadilan dari Tuhan saja, sehingga kita bisa move on dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Itu sih dari aku. Yes. Wow. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Marsha, Kak Sinta yang sudah memberkati kita. Gimana diberkati ya? Oke, mungkin sebelum Kak Marsha kembali ke tempat ya, Kak Marsha bisa doain kita dulu semua Kak. Supaya beberapa dari kita mungkin ada yang single atau ada yang lagi dalam pasangan juga. Yuk teman-teman bangkit berdiri yuk. Ada minyak urapan. Gimik terus kamarnya. Nanya, ini gak gimik loh. Iya. Oke. Yuk teman-teman kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat CLCC College ini. Kami tahu kami manusia terbatas Tuhan. Kami punya red flag. Bahkan harusnya kami binasa. Harusnya kami mati dalam dosa-dosa kami Tuhan. Tapi justru Kristus Engkau turun ke dunia. Mati buat setiap kami. Supaya kami bisa kembali lagi hubungannya sama Tuhan. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Dan melihat kasihmu yang seperti itu Tuhan Yesus, biar kami terus lebih mengasihi Engkau lebih dari apapun juga di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu mengampuni diri kami sendiri. Kami mampu mengasihi diri kami sendiri. Karena kami sudah dikasihi Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Seperti Engkau mengasihi mereka. Mari aku berdoa buat CLCC College ini Bapak. Buat setiap anak-anakmu. Biar mereka terus berjalan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan pengalaman akan Engkau. Buat teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup, aku percaya Tuhan Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang terbaik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya boleh berikan tepuk tangan untuk Kak Marsha dan Kak Sinta. Silakan. Tuhan berkati teman-teman.